Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi bersama Kak Cici dan Kak Sabrina. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya persiapkan dulu Alkitab dan kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mengawalinya kita akan menyanyi bersama-sama lagu Mas PA. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama Mas PA. Ya, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 66, bait yang 1 dan kedua. Mari puji Tuhan. Kita akan berdoa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami anak-anakmu kembali bertemu di dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak secara online. Tuhan Yesus berkati kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami juga boleh mengerti akan apa yang kakak-kakak kami sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita akan bacanya secara berbalasan. Mazmur 105 ayat 1 sampai 5. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya.
Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkan. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sabrina, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 136, bait yang pertama dan keempat, Kitab Suci Hartaku. Ya adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kalau Alkitabnya sudah terbuka, kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan boleh mampukan kami untuk duduk mendengarkan firman Tuhan dan akan membacakan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan akan kami baca ini, agar kami boleh mengerti bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyawa api yang berterbaran dan hingga kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong angin. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu. Berkata-katalah dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab dan dibantu oleh adik klien kita. Nah, pagi hari ini Kak Sabrina mau membawakan firman yang berjudul Kuasa Roh Kudus Memampukanku. Nah, berarti kita akan bercerita tentang kuasa Roh Kudus nih adik-adik. Tapi sebelumnya kakak mau cerita dari Alkitab yang tadi kita udah baca nih, yang ceritakan tentang judulnya Pentakosta. Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak nih, apa sih tuh hari Pentakosta? Atau Pentakosta itu artinya apa ya kak? Pentakosta itu ada dua arti nih adik-adik. Yang pertama, pengertian umumnya itu hari ke-50 sesudah Paskah. Dan satu lagi, pengertian perjanjian lama adik-adik, ketika bangsa Israel keluar atau terbebas dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, dari Alkitab yang kita udah baca tadi menceritakan nih kalau orang-orang percaya tuh lagi berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Dan juga ketika orang-orang percaya ini berkumpul, ada juga dong murid-murid Tuhan Yesus di sana ikut berkumpul. Tapi ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi adik-adik. Ada dua hal. Yang pertama, mereka tiba-tiba melihat kalau ada suara dari langit, suara yang keras, angin keras keluar dari langit turun. Bahkan saking kerasnya suara angin itu sampai masuk ke dalam rumah-rumah warga di Yerusalem itu. Wah, terus yang kedua nih adik-adik, mereka melihat lidah-lidah menyala api. Adik-adik tahu nggak nih lidah-lidah menyala api itu seperti apa ya? Nih Kak Sabrina ada contohnya. Adik-adik bisa lihat di sini. Nah, itu lidah-lidah nyala api yang diceritakan di dalam Alkitab pada pagi hari ini adik-adik. Nah, dua kejadian yang luar biasa itu apa sih artinya kak? Artinya kuasa Roh Kudus turun adik-adik, dan kuasa Roh Kudus berdiam di dalam diri orang-orang yang tadi yang sudah kita baca, kalau lidah-lidah api itu hinggap di antara mereka, di antara orang-orang yang terpilih. Nah, Roh Kudus itu menggambarkan sebagai lidah-lidah api. Terus nih adik-adik, ternyata setelah lidah-lidah api itu hinggap di antara mereka, mereka jadi bisa berbahasa lain. Mereka berkata-kata dengan bahasa lain gitu. Bahasa apa ya kira-kira? Kira-kira mereka ngomong apa ya? Mereka bilang menceritakan kalau perbuatan besar tentang Allah. Mereka menceritakan itu dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa lainnya itu apa? Ada bahasa dari Mesopotamia dan bangsa-bangsa yang hadir di situ pokoknya. Nah, tapi nih ketika mereka sedang berbahasa-bahasa gitu, ada orang-orang dari daerah lain yang datang di tempat itu. Mereka bingung, kok ini mereka bisa ya bahasa-bahasa kita?
Coba menurut adik kenapa mereka bisa bahasa seperti orang-orang Partia, Media, Elam? Apa mereka kursus bahasa? Zaman dulu belum ada kursus. Itu semua karena kuasa Roh Kudus adik-adik yang memampukan mereka sehingga mereka bisa berbahasa dengan bahasa lain, mereka bisa berani memberitakan tentang firman Tuhan. Nah, dari cerita Alkitab kita hari ini mau diajarin ya adik-adik. Kalau dengan kuasa Roh Kudus, adik-adik di rumah pasti bisa dimampukan untuk memberitakan firman, gak selalu dengan kayak Kak Sabrina misalnya bawa Alkitab, cerita firman Tuhan, tapi dengan sikap adik-adik, dengan cara adik-adik berbicara yang baik-baik, itu menandakan kalau firman Tuhan tuh bisa dilihat dalam diri adik-adik. Nah, jadi selain itu kuasa Roh Kudus tuh memampukan kita untuk bisa selalu mengasihi, untuk bisa berani dimanapun kita berada, kita selalu berani, oh aku harus selalu berkata yang baik, oh aku harus selalu berlaku yang baik. Dan dengan kuasa Roh Kudus pasti adik-adik semua dimampukan dan pasti bisa untuk melakukan kebaikan. Nah, dengan kuasa Roh Kudus itu orang lain bisa ngeliat nih, oh kita bisa jadi surat Kristus yang terbuka. Orang lain bisa melihat, oh anak-anak Tuhan tuh seperti ini ya, yang kelakuannya itu manis, yang sikapnya manis, yang gak cuman mukanya aja yang manis tapi juga perilakunya manis. Misalnya apa? Oh dia itu anaknya baik ya, ketika ada temennya yang berantem, dia bukannya ikut bikin tambah rame, tapi dia bisa memisahkan. Dia suka damai. Atau mungkin misalnya mengasihi, nggak selalu harus mengasihi keluarga kita, tapi juga bisa mengasihi sesama kita, entah itu orang yang kita nggak kenal, tapi dengan catatan orang itu baik adik-adik, bukan orang yang jahat, yang misalnya karena adik-adik baik, ntar mereka jahat atau malah adik-adik dijahatin. Terus juga dengan kuasa Roh Kudus ini, adik-adik dimampukan untuk selalu bisa berani, untuk selalu mau dimanapun adik-adik berada, adik-adik selalu bisa mencerminkan Kristus dalam diri adik-adik. Gimana nih caranya Kak supaya Roh Kudus bekerja di dalam diri aku? Dengan cara adik-adik bisa lewat berdoa, minta ke Tuhan, kalau Tuhan aku pengen Roh Kudus bekerja di dalam diri aku supaya aku bisa jadi anak-anak yang denger-dengeran sama mama papa, gak suka melawan. Terus aku pengen deh Kak jadi anak yang gak suka berantem, yang maunya tuh selalu damai. Terus juga aku pengen nih Kak jadi anak-anak yang selalu mengasihi, gak suka marah-marah, gak suka keributan pokoknya. Nah, adik-adik bisa dengan cara berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Itu dengan kuasa Roh Kudus adik-adik. Tapi kalau misalnya nih ada yang suka berantem, atau masih ada yang suka gak denger-dengeran sama mama papanya atau sama orang tua, kayak dibilangin ini jangan begini ya, enggak orang aku maunya kayak gini, dia gak mau mendengarkan. Terus masih suka nih berebutan atau mungkin berantem sama kakak atau adiknya atau sama siapapun gitu, dia gak mau mengalah. Nah, tandanya adik-adik harus minta supaya Roh Kudus bekerja dalam diri adik-adik, supaya adik-adik bisa selalu berlaku yang baik, jadi anak-anak Tuhan yang selalu baik dan selalu bersikap yang manis. Nah, meskipun terkadang susah nih adik-adik, kayak aku udah baik nih tapi teman-teman aku bikin aku jadi kesel Kak, bikin aku jadi males deh jadinya main sama dia, males deh berbuat baik sama dia. Nah, adik-adik harus ingat kalau ada Roh Kudus. Roh Kudus gak pilih-pilih kalau berbuat baik. Roh Kudus juga gak ngambek kalau misalnya temennya
jahatin atau temennya bikin kesel. Dengan kuasa Roh Kudus nih adik-adik pasti selalu bisa tetap mau mengasihi dia meskipun dia terkadang ngeselin nih buat kita, terkadang bikin kita jadi marah-marah, bikin adik-adik ngerasa tersinggung, adik-adik ngerasa tersakiti. Tapi dengan kuasa Roh Kudus adik-adik dimampukan untuk selalu berlaku yang baik. Oke adik-adik, sebelumnya Kakak Sabrina ada tugas nih untuk adik-adik di rumah. Tugasnya kira-kira adik-adik perbuatan apa nih? Perbuatan yang memberitakan Injil yang mau adik-adik lakukan. Contohnya misalnya, aku mau nih Kak untuk selalu nolong mama papa. Atau Kak, aku mau mulai sekarang aku mau denger-dengeran sama mama papa. Atau misalnya aku mau nih Kak jadi anak yang gak suka melawan, yang suka damai. Atau apapun yang menurut adik-adik itu perbuatan baik. Nah adik-adik tulis di kertas, terus adik-adik foto bersama dengan adik-adiknya dengan perbuatan yang adik-adik mau, perbuatan baik apa. Nanti kalau sudah boleh dikirim ke Kakak Layan. Oke? Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberi katakan firman bagi kami. Dan Tuhan kiranya mau memberkati kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa menjadi anak-anak yang baik dan senantiasa diberkati oleh Roh Kudus yang berdiam diri dalam hidup kami. Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami dan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sabrina. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 233, Yesus Menginginkan Daku. Dimanapun ku berada, Adik-adik, kita akan berdoa bersama dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah menyertai kami, anak-anakmu, dan juga kakak layan di dalam ibadah minggu pelayanan anak di Jemaat Pelita Hidup yang dilakukan secara virtual ya Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun kami masih dalam ibadah kondisi dengan secara virtual, tapi kami akan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu boleh membimbing kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus berkati bangsa kami. Kalau di saat ini bangsa kami masih menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan, dan sudah ada vaksin Tuhan, biarlah vaksin ini boleh menjadi kepulihan dan kekuatan bagi bangsa kami, supaya masyarakat kami boleh sehat, boleh sembuh, dan boleh pulih kembali Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemerintahan Indonesia, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta para menteri dari tingkat atas hingga yang terendah. Kau memberikan hikmat, kebijaksanaan mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja dan jemaat-Mu, GPIB di tingkat sinodal, MUPEL, dan jemaat, terkhususnya Jemaat Pelita Hidup. Berkati Ibu Pendeta beserta dengan keluarga. Kami mau berdoa untuk
pengurus pelkat yang ada, komisi dan juga panitia yang ada Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam setiap program kerja yang mereka jalankan di jemaat ini. Biarlah boleh seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, menyertai mereka dalam setiap kehidupan mereka, bahkan dalam setiap aktivitas mereka, baik dalam bekerja, mencari nafkah, bahkan menjadi sosok sebagai orang tua kami. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Bahkan Tuhan juga menyertai tiap adik klien kami dalam pertumbuhan mereka hari lepas hari. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan adik-adik klien kami. Kami juga berdoa untuk setiap para klien kami, kakak-kakak klien kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam juga pelayanan kami. Kiranya Tuhan mau menyertai dan Tuhan tetap mau menjadi penopang dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi orang sakit, bahkan juga orang-orang susah yang ada di luar sana. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai kami agar kami boleh senantiasa menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi mereka. Dan Tuhan mau pakai kami untuk senantiasa menjadi penyalur berkat bagi mereka, entah lewat dalam diri kami ataupun lewat apapun yang kami miliki. Tuhan senantiasa memampukan. Ini kami Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami yang jauh daripada sempurna, tapi kami mengalaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat diberikan ke kantor sekretariat gereja dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, atau boleh minta tolong mama papanya ditransfer ke rekening gereja atau men-scan barcode yang akan tampil di layar ini. Sebagai pujian persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 264, Tuhan Betapa Banyaknya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu bagi kami. Berkati setiap persembahan yang boleh terkumpulkan, biarlah semuanya ini boleh untuk kemuliaan nama-Mu dan boleh untuk pekerjaan dan pelayanan di dalam jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita minggu kali ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 358,
Baitnya yang pertama dan kedua. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Ya, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau ingetin nih tugas yang tadi udah Kak Sabrina sebutin. Jangan lupa minggu depan sudah harus dikerjain sama adik-adik di rumah, oke? Oke. Sebelumnya kita mau lipat tangannya adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal ibadah kami sampai pada akhirnya Tuhan menyertai kami, dan kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar, kiranya Tuhan mau menyertai adik-adik layan untuk boleh melakukan, bahkan senantiasa adik-adik layan ingat dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan berkati kehidupan kami selanjutnya, hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus kami mau menyerahkan doa ini. Amin. Amin. 3 detik silakan saat teduh. Kita saat teduh. Saat teduh selesai. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.